Ya Ibu, gimana? Ada yang bisa saya bantu? Iya dok, kemarin anak saya kejang-kejang, matanya melotot, tatapannya kosong dok. Emang bener itu epilepsi dok? Ya Ibu, jadi kalau epilepsi itu biasanya diawali dengan kejang, tapi disertai dengan klinis yang lainnya, seperti kesadarannya menurun, nafasnya menjadi berat, matanya berkedip atau melotot ke satu arah, kemudian seluruh badannya bisa kaku ataupun kelonjotan. Iya dok, kemarin kan kayak linglung gitu dok. Nah makanya saya juga bingung nih, gitu. Kemarin anaknya demam tidak Bu? Demam sih enggak dok, makanya saya juga pikir kan anak saya biasanya baik-baik aja, saya kaget tuh. Kenapa tuh dia bisa kejang kayak gitu dok. Terus apa yang Ibu lakukan? Saya searching dok, penolongan pertama saat kejang. Yang pertama, saya miringin dulu anak saya dok, terus saya kasih bantal karena takut terbentur ke lantai. Saya lihat agak lama kejangnya, jadi saya panik, saya langsung bawa ke IGD dok, seperti itu. Nah, apa yang Ibu lakukan sudah benar. Ketika anak mengalami kejang, sebaiknya dimiringkan, boleh ke kiri atau ke kanan, agar air liurnya keluar dan tidak menyumbat jalan nafasnya. Pemberian bantal di kepala juga sudah benar, supaya tidak terjadi cedera di bagian kepala. Karena ketika dia kejang, anak akan sulit untuk mengendalikan diri. Kemudian di IGD dikasih apa, Bu? Iya dok, di IGD diperiksa, terus setelah itu diberikan obat anti kejangnya. Setelah kejangnya adik mereda, saya dianjurkan untuk konsultasi ke neurologi anak, seperti itu dok. Oh gitu Bu. Baik, kalau dilihat dari gejalanya, karena kejangnya tidak disertai demam, kemungkinan epilepsi. Tapi kalau kejangnya disertai dengan demam, kemungkinan hanya kejang demam biasa. Dok, penyebab epilepsi apa dok? Ada beberapa kemungkinan Bu, misalnya penyakit autoimun, kemudian ada infeksi, atau trauma kepala. Anak Ibu kira-kira pernah periksa nggak untuk autoimun atau infeksi, atau mungkin pernah nggak ada cedera kepala? Kalau untuk imun sama infeksi sih belum pernah dicek dok, karena biasanya anak ini kan memang sehat-sehat aja. Kalau misalnya sakit ya cuma kayak flu, demam, kayak gitu, batuk. Nah kalau untuk cedera dok, ini saya khawatir juga nih. Ini anak nih suka banget ini dok, jatuh. Oh begitu Bu, kalau begitu segera kita pastikan saja apakah anak Ibu didiagnosis epilepsi atau tidak. Kebetulan di Mitra Bekasi Barat ini ada pemeriksaan elektroensefalografi atau yang biasa disebut EEG. Dok, EEG itu apa sih dok? Jadi EEG itu alat untuk merekam gelombang otak kamu. Kalau epilepsi terjadi gangguan aktivitas listrik di otak dan itu bisa dideteksi dengan alat EEG. Dok, sakit gak ya? Tenang aja, nggak sakit kok, aman. Nanti kamu juga rileks, alatnya nanti ditempel di kepala, terus kamu tidur, nanti alatnya yang akan mendeteksi gelombang kejang. Dok, untuk pemeriksaannya berapa lama ya dok? Biasanya nggak lama kok Bu, hanya sekitar 30-60 menit saja. Oke, lalu untuk persiapan sebelumnya apa aja ya dok? Jadi ada beberapa persiapan Bu, tapi nggak ribet kok. Yang pertama, keramas terlebih dahulu sebelum pemeriksaan supaya nanti alatnya lebih mudah untuk menempel di kepala. Yang kedua, tidurnya jangan terlalu lama ya Bu, paling lama 6 jam sebelum pemeriksaan agar saat pemeriksaan tidurnya lebih rileks. Yang ketiga, hindari minum-minuman berkafein supaya saat pemeriksaan tidurnya lebih rileks. Oh begitu dok. Kalau misalnya besok pemeriksaannya bisa dok? Bisa Bu, saya bikinin pengantarnya ya. Baik dok. Dok, untuk hasilnya gimana ya dok? Jadi dari hasil EEG-nya ini Bu, memang terdapat aktivitas gelombang listrik di otaknya yang abnormal. Jadi anak Ibu bisa disimpulkan menderita epilepsi. Duh, kalau seperti itu gimana dok saya melakukan penanganannya dok? Tenang Bu, jangan khawatir, anak Ibu masih bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Belajar seperti biasa, bermain seperti biasa. Yang penting harus minum obat teratur sesuai dengan anjuran dokter. Kalau untuk obat-obatan berarti seumur hidup dok? Enggak Bu, obatnya tidak harus seumur hidup.
Rata-rata pengobatan epilepsi 2-3 tahun. Jika kejangnya sudah berhenti, obat bisa diturunkan secara bertahap dan bisa di-stop. Oh seperti itu, berarti syukur ya dok, berarti anak saya bisa beraktivitas seperti biasanya ya dok ya. Ya, jangan khawatir ya Bu. Baik, ini obatnya saya resepin ya. Nanti Ibu boleh ambil di farmasi ya. Baik dokter, terima kasih. Dengan senang hati, semoga sehat selalu ya. Ya, iya. Epilepsi merupakan penyakit kejang berulang tanpa demam yang jika dibiarkan dapat menimbulkan gangguan tumbuh kembang dan fungsi kognitif pada anak. Jadi, jika anak sahabat Mika mengalami kejang, segera konsultasikan ke dokter neurologi anak. Jika terdapat indikasi epilepsi, dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan EEG. Pemeriksaan EEG merupakan pemeriksaan yang akurat untuk membantu dokter menegakkan diagnosis dan menentukan terapi yang tepat. Saya Dr. Fereza Amelia, spesialis anak konsultan neurologi di Mitra Keluarga Bekasi. Salam sehat dan sampai jumpa di sesi konsultasi berikutnya ya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.